Myanmar sang underdog sejati. Setelah sukses membangun fregat buatan sendiri, kini Myanmar kembali membuat kejutan besar. Negara yang selama ini hampir tidak diperhitungkan di Asia Tenggara, tiba-tiba muncul dengan langkah yang jauh lebih berani. Dari citra satelit, terlihat adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan pembangunan kapal selam. Dan jika benar, maka Myanmar bukan lagi sekadar negara yang membeli alutsista. Mereka sedang mencoba masuk ke dunia yang sangat sulit, membangun kapal perang bawah laut. Sebuah langkah yang membuat ASEAN bertanya, bagaimana mungkin negara yang selama ini dianggap tertinggal justru mulai mengejar kemampuan yang bahkan tidak semua negara mampu lakukan? Setelah fregat, Myanmar naik level. Yang membuat langkah Myanmar menarik adalah waktunya. Mereka baru saja menunjukkan kemampuan membangun fregat lokal. Dan ketika banyak orang mungkin berpikir Myanmar akan berhenti di sana, mereka justru memberikan kejutan berikutnya. Kapal selam. Ini bukan sekadar menambah jumlah alutsista. Ini adalah perubahan arah. Karena membuat kapal perang permukaan dan membuat kapal selam adalah dua dunia yang berbeda. Kapal selam membutuhkan tingkat kemampuan industri yang jauh lebih sulit. Mulai dari desain badan kapal, kemampuan manufaktur, sistem pendukung, hingga kemampuan operasional. Jadi ketika muncul indikasi Myanmar mengarah ke sana, perhatian mulai tertuju. Karena ini bukan langkah kecil, ini adalah ambisi besar. Kapal selam menjadi kejutan. Selama ini, Myanmar tidak pernah menjadi nama pertama ketika membahas kekuatan laut Asia Tenggara. Mereka bukan negara dengan anggaran pertahanan terbesar, bukan negara dengan industri militer paling terkenal, bahkan banyak yang menganggap Myanmar masih tertinggal jauh. Tetapi justru itulah yang membuat langkah ini menarik. Karena negara yang diremehkan ternyata mencoba melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka tidak hanya membeli kapal selam dari luar, mereka mencoba memahami bagaimana cara membuatnya. Dan dalam dunia militer, kemampuan membuat sendiri adalah simbol yang jauh lebih besar daripada sekadar memiliki. Desain Korea Utara. Yang semakin menarik perhatian adalah dugaan bahwa konsep kapal selam tersebut memiliki kemiripan dengan desain Korea Utara. Tentu ini belum berarti Myanmar sudah memiliki kapal selam modern yang siap tempur. Tetapi kemunculan proyek ini menunjukkan satu hal. Myanmar sedang mencari jalan untuk membangun kemampuan bawah lautnya sendiri. Sebuah jalan yang sangat jarang diambil negara berkembang karena lebih mudah membeli, lebih mudah menerima bantuan. Tetapi membangun, itu membutuhkan keberanian mengambil risiko. Tempel ketat Indonesia. Dan disinilah letak menariknya. Karena jika berbicara tentang negara Asia Tenggara yang serius membangun kemampuan kapal perang besar secara mandiri, nama Indonesia selalu masuk pembahasan. Indonesia sudah lama mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, membangun kapal perang, mengoperasikan kapal selam, dan memperkuat kemampuan manufaktur. Sekarang, Myanmar mencoba masuk ke jalur yang sama. Bukan berarti langsung menjadi pesaing setara, tetapi arah gerakannya yang membuat orang mulai memperhatikan, karena tidak banyak negara ASEAN yang berani mengambil langkah sejauh ini. Underdog yang tiba-tiba muncul. Inilah cerita menarik Myanmar. Mereka bukan negara yang paling besar, bukan negara yang paling kaya, bukan negara yang paling sering mendapatkan sorotan, tetapi mereka memiliki satu hal yang dimiliki banyak underdog, ambisi untuk mengejar. Ketika banyak orang melihat Myanmar hanya dari masalah internalnya, mereka justru mencoba membangun sesuatu di bidang yang sangat sulit. Fregat sudah menjadi awal. Kapal selam bisa menjadi bab berikutnya. Di dunia militer, kejutan terbesar sering datang dari negara yang tidak banyak diperhatikan. Myanmar mungkin belum menjadi raksasa, tetapi langkahnya menunjukkan bahwa mereka tidak ingin selamanya berada di belakang. Dari membangun fregat, menuju mencoba membangun kapal selam. Itulah kenapa Myanmar disebut sebagai underdog sejati. Bukan karena mereka sudah menjadi yang terkuat, tetapi karena mereka mulai bergerak ketika banyak orang menganggap mereka tidak akan mampu. Dan mungkin, negara yang paling menarik untuk diamati bukan yang paling banyak menunjukkan kekuatan, tetapi yang diam-diam sedang membangun kekuatannya.